materi ini? Iya. Ya agak ribet juga ya. Aku coba tanya yang lain ya. Lali, Oh iya. minta tolong. Terus sini Lel. Aku nih bingung ya. Ada beberapa pertanyaan aku tuh kurang paham gitu loh. Bahwa emang bisa nggak bantu jawab? Oh mungkin itu maksud pertanyaannya gimana ya? Bagaimana metode yang diterapkan dalam teori belajar konstruktivisme? Oh coba sekarang aku lihat ya. Kemarin tuh pernah dibahas. Oh kayaknya yang ini deh. Jadi metode belajar yang digunakan dalam paradigma konstruktivisme itu adalah metode discovery inquiry dan eksplorasi di mana siswa diharapkan menggali informasi lebih dan lebih aktif untuk menemukan informasi atau sebuah materi yang disajikan, sehingga siswa itu lebih niat dengan apa yang mereka cari, sehingga siswa itu mendapatkan apa yang mereka cari dengan niat yang emang dari dalam diri kita sendiri. Oh ya, ini juga disebutkan di dalam teori ini ada beberapa komponen penting ya. Ini apa aja komponen pentingnya itu? Oh mungkin itu ada di sini di buku ini. Nah, ini kalau bisa dilihat tuh. Komponen itu terdiri dari minat, motivasi, mengatasi masalah, rasa ingin tahu, dan mengetahui makna belajar. Jadi itu ya komponen-komponen. Jadi intinya kalau belajar konstruktivisme itu siswa diharapkan lebih mandiri gitu ya. Jadi nggak terpatok sama guru, tetapi dari kita sendiri harus mencari tahu. Dari situ niat kita bisa ketemu. Kita tuh pengen belajar atau enggak sih? Paham. Jadi itu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Anihatul Mufidah dan rekan saya Dahlia Al-Mufidah akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Karena setiap teori belajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka dari itu kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori belajar konstruktivisme ini. Yang pertama yaitu karena teori ini menekankan pada siswa agar membangun pengetahuan dari ide mereka masing-masing, sehingga seringkali ide mereka tidak sesuai dengan ide para peneliti atau para ahli, sehingga seringkali terjadi adanya miskonsepsi dan misunderstanding. Yang kedua yaitu karena teori belajar ini menekankan pada pembangunan pengetahuan dari siswa itu sendiri, sehingga waktu yang diperlukan antara siswa dalam membangun pengetahuan itu beragam. Dan banyak sekali yang memerlukan waktu lebih lama ketika membangun pengetahuan, terutama untuk siswa yang malas, sehingga teori belajar ini tidak sesuai dan tidak dianjurkan untuk siswa yang malas. Yang ketiga yaitu teori belajar ini menekankan pada keaktifan siswa dalam mencari ide-ide untuk membangun pengetahuan, sehingga banyak hal dari lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolah yang mendasari pengetahuan dari siswa, sehingga banyak siswa yang tidak memiliki dasar yang sama, sehingga dapat mempengaruhi siswa ketika membangun pengetahuannya dan dalam keaktifannya juga. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam teori belajar konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh Dahlia Al-Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihannya yaitu yang pertama yaitu memunculkan kesadaran bahwa belajar itu harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini jadi mereka tidak hanya cuman belajar atau mencari materi, tetapi mereka harus dituntun untuk bertanggung jawab apa yang mereka telah pelajari. Yang kedua yaitu siswa dituntun untuk lebih aktif dan juga kritis. Nah, mereka juga dituntut untuk aktif dan juga kritis. Kritis dalam memahami materi,
memahami pelajaran dan juga memahami ketika teman ingin belajar dengan kita. Kelebihan yang terakhir, yang ketiga, yaitu siswa dituntut untuk lebih paham dan juga ingat. Nah, percuma jika kita hanya ingat tapi kita tidak memahami materi dari pelajaran tersebut, dari pemahaman tersebut. Jadi, siswa tidak hanya untuk ingat, dituntut untuk ingat, tetapi siswa dituntut untuk memahami apa yang telah dipelajari. Mungkin kelebihannya hanya itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Evi. Mbak Evi, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan sedikit menceritakan pengalaman kita dalam menerapkan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Oke, Mbak Fitri, gimana menurut Anda tentang teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran? Oke, saya contohkan sesuai dengan pengalaman saya ya, ketika di waktu SMA dulu. Jadi dulu tuh saya pernah belajar tentang sejarah Islam. Oke, gurunya itu sangat kreatif ya. Biasanya kalau sejarah itu sistem ceramah. Jadi kita hanya mendengarkan dan guru itu menjelaskan tentang sejarah itu. Tapi pas waktu SMA saya itu dulu pernah ngalamin gurunya itu sangat berbeda sekali dengan yang lain. Jadi beliau itu menerapkan sistem presentasi. Jadi siswa itu dibuat kelompok, entah 5 kelompok atau 6 ya. Nanti diberikan kesempatan untuk presentasi di setiap bab-babnya seperti itu. Jadi kita itu tahu isi dari sejarah itu, semisal tentang Abu Thalib, tentang Fatimah, kayak gitu. Jadi guru menerapkan siswa aktif di dalam kelas dalam menjelaskan presentasi. Tapi terus fungsi dari guru itu tersebut sebagai apa? Ya, fungsi dari guru tersebut ya, beliau nanti semisal ada yang kurang dari presentasi tersebut, guru tersebut bisa bisa menambahkan dari apa yang telah siswa presentasikan tadi. Dan bagaimana menurut Anda setelah Anda mempraktekkan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran? Iya, dampaknya adalah setelah saya belajar seperti itu, lebih mudah untuk percaya diri ketika di depan umum, dan pikiran saya lebih leluasa dalam menyampaikan ide-ide saya, lebih percaya diri ya. Terus saya tidak ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan seperti itu. Oke, untuk mempermudahkan kita dalam memahami bagaimana teori konstruktivisme itu, bisakah Anda memberikan satu contoh teori konstruktivisme dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Oke. Contohnya ya, seperti halnya anak kecil. Orang tua kita itu melarang anak kecil untuk mendekati api karena api itu berbahaya. Oke, kita sudah hindari karena posisinya anak kecil. Tapi day by day setelah kita dewasa, kita akan semakin tahu bahwa api itu tidak hanya berbahaya buat kita, api itu juga bermanfaat buat kita.